dari Budi Santoso Purwokartiko di 27 April pukul 6.18 siang ya. Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri. Program dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pintar yang punya kemampuan luar biasa. Jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa. Tidak satupun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi di atas 3,5, bahkan beberapa 3,8 dan 3,9. Bahasa Inggris mereka cas-cis-cus dengan nilai IELTS 8, 8,5 bahkan 9. Duolingonya bisa mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150. Padahal syarat minimum 100. Luar biasa. Mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan, profesional, sosial, kemasyarakat, dan asisten lab atau asisten dosen. Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi, apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusinya untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme dan sebagainya. Tidak bicara soal langit ya atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit. Insya Allah, barakallah, syiar, qadarullah, dan sebagainya. Generasi ini merupakan bonus demokrasi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang. Dan kebetulan dari 16 yang harus wawancara, hanya ada 2 cowok, yang sisanya cewek. Dari 14 ada 2 tidak hadir. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Nah, saya ulang ya. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancari tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan US, bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tentang tanpa karya teknologi. Saya hanya berharap mereka nanti tidak masuk dalam lingkungan yang membuat hal yang mudah jadi sulit. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi si Budi Santoso Purwokartiko ini ya, si Budi ini luar biasa ya, dia melecehkan agama Islamnya. Dia membuat satu ungkapan-ungkapan yang ya walaupun dia tidak eksplisit mengarahkan kepada Islam, tapi implisit kita bisa baca bahwa arahnya adalah kepada Islam. Masalah penutup kepala ya kan, slogan-slogan langit, insya Allah, barakallah, syiar, itu kan nomenklatur dalam Islam, dan memang kita diperintahkan untuk mengungkapkan ungkapan itu dalam kehidupan keseharian kita gitu. Misalnya kalau kita berjanji akan datangi orang-orang, akan memberikan sesuatu pada orang, akan bertemu dengan orang, ya kita ucapkan insya Allah. Jadi kalimat insya Allah itu adalah kalimat yang diajarkan oleh agama dalam rangka untuk menundukkan kita bahwa semua yang kita lakukan itu atas izin Allah. Apa yang kita lakukan, bahkan prestasi kita itu sebenarnya bukan semata-mata ikhtiar kita, tapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kecerdasan akal, termasuk kepintaran, termasuk kemampuan untuk membuat teknologi. Itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Islam diajarkan ungkapan-ungkapan yang mengakui eksistensi manusia itu adalah makhluk, dan kemudian mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb semesta alam yang memberikan segala-galanya ini kepada manusia. Jadi di dalam Islam ungkapan-ungkapan itu barakallah, qadarullah, insyaallah, itu adalah ungkapan yang syar'i. Dan ini kemudian dianggap sebagai ungkapan yang tidak membumi ya. Ungkapan-ungkapan yang justru diskreditkan oleh si Budi Santoso tadi ya. Purwokartiko ini. Saya tidak tahu juga ternyata profesor-profesor model begini masih banyak ya. Yang lalu saya pikir hanya Yudian Wahyudi ya, ketua BPIP, yang ngomong bahwa musuh Pancasila adalah agama gitu. Sekarang muncul lagi ya profesor-profesor yang ya kita khawatir kalau mahasiswa tidak punya bekal akidah yang kuat, dia akan terbawa dengan narasi seperti ini. Sekarang kita mau lihat apa sih kehebatan Barat dengan peradabannya gitu. Kalau dia pun punya teknologi, kemudian apa yang mau dibanggakan dengan teknologi Barat kalau generasinya rusak ya, perzinahan, perselingkuhan, narkoba, minuman keras ya, hedonisme ya, liberalisme. Apakah bangsa Indonesia itu akan kita jadikan seperti bangsa Barat yang sedang sakit? Di saat Barat sakit, sedang bingung mencari obatnya, malah kita mendewa-dewakan Barat, pemikiran Barat yang itu sudah kuno, sudah usang.
saintifisme di dalam Islam itu tidak tertolak. Bahkan orang yang beragama Islam, seorang muslim didorong ya untuk menguasai sakofah dan juga saintis ya. Sakofah itu berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan, saintis atau ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan ilmu yang membantu memudahkan kehidupan manusia. Di dalam Islam tidak ada dikotomi ya, hanya mempelajari agama Islam kemudian meninggalkan sains. Tidak, kedua-duanya adalah bagian dari ilmu Allah ya, yang memang diperintahkan untuk dikuasai. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat ya menyerbukkan kurma gitu, dan kemudian Rasulullah menyampaikan apakah tidak usah saja ya diserbukkan. Suatu saat penyerbukan kurma itu dilakukan dan akhirnya hasil kurma itu jelek gitu. Dan kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah kenapa demikian. Kemudian Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dalam urusan kalian, urusan teknologi penyerbukan kurma ya, urusan saintis ya. Memang agama Islam tidak ngatur secara rinci tentang saintis, tetapi agama Islam mendorong ya pemeluknya, yakni kita umat Islam, untuk menguasai saintis ya. Bahkan tokoh-tokoh besar ya ilmuwan itu dari Islam, Ibnu Sina ya, Al-Jabar dan seterusnya itu ilmuwan-ilmuwan Islam. Dan Barat baru belajar dari Islam dan mereka baru keluar dari masa-masa kegelapan mereka, the dark age, itu setelah mereka mengadopsi ya sains dari Islam. Nah, kenapa ini kok sampai menyasar kepada sesuatu yang sudah maklum min ad-din bi ad-daruri gitu loh. Seorang muslimah, mahasiswi menutup aurat ya, menutup kepalanya dengan kerudung ya, membalut badannya dengan pakaian jilbab. Tidak boleh terlihat dari tubuhnya selain muka dan wajah dan telapak tangan, itu karena menetapi syariat. Dan bukan berarti orang yang memakai kerudung ya, orang yang menggunakan jilbab itu tertutup pikirannya. Jangan dikira yang open mind itu hanya yang buka-bukaan pakaian. Apalagi kalau nanti telanjang berarti dianggap open mind begitu. Enggak juga begitu. Banyak contoh-contoh ya. Muslim-muslimah yang cerdas ya, yang juga punya kemampuan di bidang saintik dan agamanya kuat. Jangan kemudian mensekularisasi ya pribadi mahasiswa seolah-olah kalau dia ingin maju, ingin open mind, jangan ya meyakini apalagi mempraktikkan dari ajaran Islam, diantaranya mempraktikkan ajaran Islam tentang menutup aurat dengan menggunakan jilbab dan memakai penutup kerudung. Dan lagi pula kalau kita tidak ucapkan insya Allah, kalau mau mengucapkan apa gitu loh, seperti orang-orang Bahat, wow, oke, keren, let's go. Apa itu yang keren? Itu yang maju. Ya Allah ya Rabbi.